Assalamualaikum, halo semua. Perkenalkan, nama saya. Saya dari fakultas dan dari prodi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah film yang berjudul Marlina, si pembunuh dalam 4 babak. Tujuan saya mereview film ini untuk mata kuliah filsafat ilmu dengan dosen pengampu Pak Eduardo Tondang. Marlina, si pembunuh dalam 4 babak adalah sebuah film karya sutradara Molly Surya yang membawa nuansa western ke landscape Sumba. Ceritanya sederhana tapi mengguncang, menceritakan Marlina, seorang janda yang tinggal sendiri. Namun pada sore itu, ia diserbu oleh Markus dan gengnya di dalam rumahnya sendiri. Mereka merampok dan mengancam akan melecehkannya. Dalam keputusasaannya, Marlina meracuni mereka melalui semangkuk sup. Ia lalu menebas kepala Markus, sang ketua geng, lalu menempuh perjalanan panjang menuju kantor polisi untuk menuntut keadilan. 4 babak di film ini menggambarkan perubahan besar, mulai dari korban yang diam menjadi perempuan yang memilih untuk bertindak. Marlina menanggung trauma, dihantui bayangan Markus, namun menemukan secercah harapan lain lewat kelahiran bayi sahabatnya yang bernama Novi. Jika kita melihat melalui kacamata filsafat, kisah ini selaras dengan teori Allegory of the Cave karya Plato. Plato bercerita tentang manusia yang sejak lahir terkurung di dalam gua. Mereka hanya melihat bayangan di dinding dan mereka mengira itu adalah sebuah bentuk realitas. Namun pada suatu hari, seorang tahanan keluar dan menatap matahari, melihat kebenaran yang selama ini tersembunyi. Lalu ia sadar bahwa bayangan tersebut hanyalah sebuah ilusi semata. Gua yang ada di teori The Allegory of the Cave ini dapat dianalogikan sebagai Marlina yang masih berada di sistem masyarakat patriarki, yang masih menormalisasikan kekerasan. Bayangannya adalah keyakinan bahwa perempuan harus pasrah, perempuan harus tetap tunduk kepada laki-laki, dan bahwa kekerasan laki-laki adalah bentuk dari sebuah takdir. Ketika Marlina memutuskan melawan dan melaporkan hal tersebut kepada polisi, meskipun pada akhirnya hanya sebatas laporan karena ia tak memiliki bukti kuat bahwa ia dirampok dan dilecehkan, ia menolak bayangan tersebut. Ia keluar dari gua, ia menatap kebenaran, yaitu sebuah kebebasan hanya akan hadir jika ia sendiri yang memperjuangkannya. Tetapi seperti tahanan Plato yang silau oleh matahari dan ditolak saat kembali ke gua, Marlina pun menanggung konsekuensinya di masyarakat. Ia tetap dihantui, ia tetap dihakimi, dan tak sepenuhnya diterima. Kebenaran memang membebaskan, tetapi juga menyakitkan. Marlina, si pembunuh dalam 4 babak, film ini mengajak kita merenungkan beberapa hal. Apa gua dalam hidup kita? Apakah itu sebuah norma? Ataukah itu sebuah kebiasaan? Ataukah itu hanya sebuah ilusi yang kita anggap nyata selama ini? Apakah kita berani keluar dan menatap cahaya meskipun itu akan menyilaukan kita? Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.